Halo guys, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sanila Smarito Sitanggang, Siti Yulija, dan Sriulina Lumengkau. Di sini kami akan membahas tentang persiapan komponen presentasi sebagai tugas proyek. Presentasi yaitu berkomunikasi di hadapan orang banyak untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, materi, dan sebagai narasumber atau hal lainnya. Presentasi harus dilaksanakan dengan baik agar setiap maksud yang akan disampaikan oleh presentator atau presenter dapat dipahami dan menarik perhatian audiens. Untuk bisa menampilkan presentasi yang memukau, kita itu tentunya harus punya persiapan yang terbaik. Dengan persiapan yang matang, presentasi yang dibawakan akan jadi terstruktur. Selain itu, kita juga akan lebih bisa bersiap jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Langkah presentasi yaitu yang pertama menentukan topik. Untuk presentasi kita tentunya membutuhkan topik yang akan disampaikan pada audiens. Oleh karena itu, langkah pertama persiapan presentasi yang harus dilakukan adalah menentukan terlebih dahulu topik apa yang akan kita bawakan. Nah, menurut Topus, memilih topik yang tepat sangatlah penting. Topik yang tepat adalah topik yang relevan dengan audiensmu. Jika tidak, kemungkinan besar mereka tidak akan tertarik. Nah, selain itu, sebaiknya topik yang dibawakan adalah topik yang kamu kuasai dengan baik agar bisa berbagi ilmu secara maksimal. Dan jangan lupa lakukan riset dan kumpulkan data untuk topikmu. Langkah yang kedua yaitu pahami audiens. Memahami audiens yaitu salah satu persiapan sebelum presentasi yang sangat penting. Tanpa mengerti siapa yang akan menjadi pendengarmu, akan sulit untuk merancang presentasi yang dapat dimengerti dengan baik. Salah satu hal yang perlu diingat saat melakukan riset mengenai audiensmu yaitu tingkat pemahaman mereka tentang topik yang dibawakan. Nah, yang ketiga yaitu rencanakan outline presentasi. Setelah menentukan topik, melakukan riset, dan memahami audiens, persiapan untuk presentasi selanjutnya yaitu membuat outline-nya. Outline akan sangat membantu kita untuk menyusun presentasi yang terstruktur. Dengan outline, kita bisa dengan mudah mengatur bagaimana tahap penjelasan topik saat presentasi. Yang keempat itu buat isi slide presentasi. Saat outline presentasimu sudah jadi, mulailah mengisi kontennya. Usahakan untuk membuat konten presentasi yang singkat, padat, jelas, dan menarik. Saat membuat presentasi, Business New Daily mengingatkan untuk tidak memadatkan terlalu banyak contoh atau data. Memberikan contoh dan data memang bagus, tetapi jangan berlebihan. Pasalnya, hal ini hanya akan membuat audiens merasa bingung dan menjadi kurang fokus. Yang selanjutnya yaitu desain slide. Tentunya membuat desain slide adalah bagian dari persiapan presentasi. Kita bisa membuat desain sekreatif mungkin, akan tetapi jangan berlebihan. Beberapa tips yang bisa kita ikuti yaitu gunakan maksimal 2 font, satu untuk heading dan satu untuk isi slide. Pastikan font yang digunakan mudah dibaca, pilih ukuran yang cukup besar agar audiens tidak kesulitan saat membacanya. Gunakan bullet point untuk membuat presentasimu lebih mudah dibaca, sampaikan data dengan ilustrasi atau grafik. Pilih warna yang efektif. Jika slide presentasi tampak terlalu warna-warni atau ramai, desainmu hanya akan menjadi distraksi bagi yang membaca. Nah, yang selanjutnya yaitu latihan presentasi. Latihan presentasi yaitu salah satu tahap persiapan yang paling penting. Tanpa berlatih, kita tidak akan tahu bagaimana kira-kira kesiapan kita saat memaparkan topik presentasi. Semakin sering berlatih sebelum presentasi, kita akan semakin percaya diri dan menguasai topik yang dibawakan, sehingga kesalahan bisa dihindari. Salah satu tips paling penting menurut Virtual Speech adalah jangan hanya fokus menghafal, sebab menghafal akan membuatmu jadi kaku. Oleh karena itu, berlatihlah sampai presentasi bisa tersampaikan secara natural. Yang ketujuh yaitu baca dan revisi presentasi. Sebelum presentasi, jangan lupa untuk membaca kembali presentasi yang telah kita buat. Ini merupakan salah satu upaya meminimalisir kesalahan yang akan terjadi saat presentasi. Pada saat membaca kembali, kita mungkin juga akan menyadari adanya bagian yang kurang efektif dan bisa merevisinya. Yang kedelapan yaitu latihan gestur tangan. Ini menjelaskan saat kita melakukan presentasi, penting untuk latihan gestur tangan sambil berbicara nantinya. Pikirkan apa yang harus kita lakukan dengan gerakan tangan nantinya, terutama pada bagian tertentu presentasi. Menguasai gestur tangan akan membantu efektivitas presentasi kita. Yang kesembilan, cek kembali perlengkapan presentasi. Peralatan yang digunakan dalam presentasi juga harus kita cek kelengkapannya. Pastikan semua berfungsi dengan baik dan tidak ada lagi yang menjadi kendala teknis. Pastikan slide presentasi sesuai urutan, proyektor bisa digunakan dengan baik, dan pastikan tidak datang terlambat. Langkah yang terakhir yaitu tidur yang cukup.
Mengutip Effective Presentation, salah satu hal penting sebelum presentasi adalah tidur yang cukup agar kita terlihat segar dan bersemangat saat presentasi. Keadaan yang tidak fit dan kurang tidur bisa membuat kita lupa apa yang harus disampaikan dalam presentasi.